Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Pasti kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita. Sebelum kita menerima firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi berita Injil bagi kita di minggu kelima sesudah Trinitatis hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita kehilangan barang, apakah kita akan mencarinya? Tergantung, bukan? Bila barang itu murah dan mudah didapat, tidak perlu dicari, bukan? Tetapi bila barang itu mahal, apalagi bila punya kenangan khusus atau bersejarah, pasti kita akan melakukan segala cara untuk mencari dan mendapatkannya kembali, bukan? Dan tidak jarang kita akan meminta pertolongan orang lain atau pihak lain untuk mencarinya, bukan? Seperti itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di Nats ini. Di ayat 10, Yesus dengan jelas mengatakan misi kedatangannya ke dunia ini, yaitu, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dan salah seorang yang dicari dan diselamatkannya itu adalah Zakheus. Zakheus ini tinggal di Yeriko, tubuhnya pendek, tetapi jabatannya lumayan tinggi, yaitu kepala pemungut cukai. Mungkin semacam kepala kantor pajak lah di kita sekarang. Dia adalah pegawai kekaisaran Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Biasanya mereka ini memberikan uang suap yang besar untuk memperoleh jabatan tersebut. Dan Zakheus ini cukup kaya. Tetapi bagi orang Yahudi, pemungut cukai ini dianggap sebagai orang berdosa, sebagai kafir, dan sangat dibenci. Karena mereka dianggap pengkhianat, antek-antek penjajah. Juga karena pemungut cukai ini sering memungut cukai dari rakyat dengan cara menindas, dengan cara yang kejam. Karena itulah pemungut cukai ini sering disamakan dengan pencuri dan dengan pembunuh. Kita baca misalnya di Lukas 5 ayat 30, Lukas 3 ayat 13b. Karena itulah Zakheus ini sangat kesepian karena terasing secara sosial dan secara keagamaan. Sangat menyedihkan. Kaya, tetapi dikucilkan masyarakat. Tetapi ada yang menarik dari Zakheus ini. Ketika dia mendengar Yesus lewat dari kotanya, di hatinya timbul keinginan yang sangat besar untuk bertemu dengan Yesus. Kerinduannya itu sangat-sangat meluap. Sehingga
Walaupun dia tidak bisa melihat karena kerumunan orang banyak dan karena tubuhnya yang pendek itu, dia tidak kehabisan akal. Dia memanjat ke pohon ara dan melihat Yesus dari sana. Sebuah kerinduan yang luar biasa, saudaraku. Sekarang pertanyaan, masih adakah kerinduan seperti itu di hati kita sekarang? Kerinduan yang begitu meluap untuk bertemu dengan Yesus. Masih adakah itu? Saudaraku, kita harus terus mengobarkan kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Sama seperti seorang kekasih yang jatuh cinta, yang selalu rindu ketemu dengan si jantung hatinya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena Yesus adalah kekasih hati kita. Dan kita parhalado harus terus berkreasi untuk mengobarkan kerinduan di hati semua ruas untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata saudaraku, kerinduan dan kegigihan Sakeus ini gayung bersambut. Dia bukan hanya melihat Yesus, tetapi lebih dari itu. Karena Yesus sendiri mengambil inisiatif untuk menyapa dia, bahkan mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa, saudaraku. Benar-benar pucuk dicinta, ulam tiba. Memang Tuhan kita Yesus melihat hati manusia, melihat kerinduan di hati kita. Walaupun kita begitu hebat bernyanyi atau beribadah atau beraktivitas di gereja, bukanlah itu yang menjadi ukuran bagi Yesus untuk menyapa kita. Tetapi adalah bila kita melakukan semuanya itu karena kerinduan kita yang sangat-sangat untuk bertemu dengan Yesus. Dan pasti saudaraku, Yesus tidak pernah membuat kecewa orang-orang yang rindu bertemu dengannya. Justru Tuhan Yesus sendiri sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Seperti dikatakan di Wahyu 3 ayat 20. Bahwa Yesus selalu berdiri bahkan mengetuk pintu hati kita. Ingin bertemu dan makan bersama dengan kita. Dan itulah yang dialami oleh Sakeus ini. Dan mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Ketika Yesus sudah tiba dan bertemu dengan Sakeus, Yesus memproklamirkan di hadapan semua orang, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sakeus dan keluarganya sudah memiliki iman seperti iman Abraham, sehingga dia dan keluarganya pasti memperoleh keselamatan, pasti menjadi pewaris hidup kekal. Itu luar biasa. Pertanyaannya, mengapa Yesus mau peduli? Mengapa Yesus mau memberi perhatian kepada seorang Sakeus yang justru ditolak, yang justru dikucilkan dan dibenci oleh teman sebangsanya dan teman seagamanya oleh orang Yahudi itu? Mengapa? Yaitu tadi yang dikatakan Yesus di ayat 10. Karena misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa seperti Sakeus. Sama seperti khotbah 2 minggu lalu. Bila ada orang yang jatuh ke dalam dosa, tugas kita bukanlah mengucilkannya, bukanlah menjauhkannya, melainkan tugas kita adalah menolong dia. Tetapi bukan berarti kita menyetujui dan mengikuti kejahatannya, tidak. Bukan kejahatannya yang kita tolong, tetapi orangnya yang harus kita cari, kita sadarkan agar bertobat dan selamat. Dan bukan hanya itu alasannya, saudaraku. Bagi Yesus seperti dikatakan di Yesaya 43 ayat 4, kita manusia ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga saking kasihnya dan saking berharganya kita di mata Tuhan, maka Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau disalibkan dan mati di kayu salib di Golgota untuk menyelamatkan kita. Sehingga sama seperti kita yang kehilangan barang berharga tadi, bila ada manusia yang hilang,
Bila ada manusia yang tersesat, yang jauh dari jalan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mencarinya. Bahkan di Lukas 15 dikatakan, gembala yang kehilangan 1 ekor dari 100 ekor dombanya akan meninggalkan yang 99 ekor dan pergi mencari yang 1 ekor yang terhilang hingga dapat dan membawanya kembali. Mengapa? Karena di Lukas 15 ayat 10 Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sekarang tugas kita sebagai murid Yesus. Di sekitar kita banyak orang yang berdosa, banyak orang yang dikucilkan masyarakat karena dianggap berdosa. Mungkin karena dosa yang pernah dilakukannya, misalnya seperti mantan di narapidana. Banyak orang yang sudah sesat dan terhilang. Banyak orang yang sudah meninggalkan jalan Tuhan karena turut jalan dunia. Tugas kita sebagai murid Yesus bukanlah mengucilkan atau menghukum mereka. Dan kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu. Tetapi sebagai murid Yesus, kita harus mau menjadi tangan, menjadi kaki, dan menjadi mulut Tuhan Yesus. Dan kita wajib keluar dan pergi mencari mereka hingga dapat dan membawa mereka pulang. Mengapa? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dan mereka berharga di mata Tuhan Yesus. Karena itulah, sama seperti barang berharga tadi, kita harus menggunakan segala daya, segala dana untuk mencari dan membawa mereka pulang. Dan di zaman internet dan virtual ini, kita sebagai orang yang percaya haruslah semakin inovatif, semakin kreatif menggunakan teknologi informasi yang ada untuk kita gunakan mencari dan untuk membawa mereka. Terutama kaum milenial yang sudah menjauh dari Tuhan Yesus, agar mereka kembali dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, hari ini kita patut mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah yang sudah saya lakukan untuk itu? Apakah pernah ada niat? Ataukah apakah pernah ada kerinduan di hatiku untuk mencari dan membawa orang yang terhilang? Apakah saya pernah peduli dengan mereka? Saudaraku, mengapa banyak orang yang tidak peduli dengan tugas ini? Mungkin yang pertama, karena kita tidak pernah menyadari betapa berharganya setiap orang bagi Tuhan Yesus. Betapa Yesus mengasihi mereka yang terhilang sehingga Yesus mau memberikan nyawanya untuk mereka dan untuk kita. Mungkin bila kita belum menyadari hal itu, kita akan tetap tidak peduli. Sekarang saudaraku, sadarilah betapa berharganya mereka bagi Tuhan Yesus. Sehingga kita mau melakukan segala cara, menggunakan segala potensi yang kita miliki untuk mencari dan membawa mereka pulang agar mereka selamat. Atau mungkin alasan yang kedua, mengapa kita tidak melakukannya? Karena kita tidak menyadari bahwa seperti yang tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16, tugas itu bukanlah pilihan bagi seorang percaya. Tugas mencari itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Dan dikatakan, bila kita tidak melakukannya, kita akan celaka. Kita tidak dianggap apa-apa. Karena itu saudaraku, hari ini, mari kobarkan hatimu untuk mencari dan membawa mereka kembali, agar kita tidak menjadi celaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang telah dipilih Tuhan Yesus menjadi teman sekerjanya. Sebenarnya ada 3 tugas kita yang sering kita sebut sebagai CBC.
CBC, yaitu cari, bawa pulang, dan cegah dia jangan keluar, jangan hilang lagi. Kita dan Huria sebagai institusi perlu memiliki sistem, perlu memiliki pola kerja untuk melakukan tugas CBC ini. Tetapi yang paling diutamakan seperti khotbah minggu yang lalu adalah kemauan kita, bukan kemampuan kita. Bila kita mau, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk mencari, untuk membawa pulang, dan untuk mencegah mereka jangan keluar lagi. Saudaraku, mari kobarkan kemauan, kobarkan komitmen, kobarkan semangat untuk mencari dan membawa mereka pulang ke jalan Tuhan agar mereka selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Sakeus memang dipersiapkan Tuhan menjadi patron, menjadi model, menjadi teladan bagi orang percaya kemudian. Setelah bertemu dengan Yesus, Sakeus membuat pernyataan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia wajib harus menampakkan imannya itu dalam buah-buah iman, dalam tindakan nyata. Itulah iman yang hidup, itulah iman yang menyelamatkan. Karena itu biarlah kita juga meneladani iman Sakeus ini yang berbuah, yang nyata, yang berbuat dalam tindakan. Selamat mencari, selamat membawa pulang yang tersesat, dan selamat menampakkan buah iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga ya Tuhan, sehingga Engkau mau mencari aku, mencari kami orang berdosa ini. Engkau selamatkan, bahkan Engkau hadiahi dengan keselamatan dan hidup kekal. Ya Tuhan Yesus, kobarkanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua mau berkomitmen, bersehati, dengan menggunakan segala potensi yang kami miliki untuk menjadi tangan, menjadi kaki, dan menjadi mulut-Mu, untuk mencari, untuk membawa pulang yang terhilang, agar mereka kembali ke jalan Tuhan, dan mereka menjadi selamat, dan mencegah mereka agar jangan keluar lagi. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami. Berkatilah kesehatan kami dan juga pelayanan kami. Kami percaya Engkau, Tuhan Gembala Agung kami, akan mencukupkan segala yang kami butuhkan dan akan menyembuhkan segala penyakit kami, dan akan menguatkan kami dalam seluruh pergumulan kami, dan akan membantu kami menggapai cita-cita kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang sudah memulai tahun ajaran baru pendidikannya. Berilah mereka hikmat-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang brilian, tetapi yang tetap setia dan taat serta takut kepada Tuhan. Berkatilah seluruh gereja-Mu dan para hamba-Mu. Berilah mereka kekuatan dan kuasa-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetaplah ikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa segera memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.